deh. Kakak ya yang nyalain air gak dimatiin? Iya, lupa. Ini juga udah jam 12 siang, lampu gak dimatiin, AC juga dinyalain, padahal gak panas. Ih, apaan sih? Bawel. Ih, kakak nih. Tolong, luangin waktu sebentar. Bumi kita butuh waktu untuk bernapas. Kerasa nggak sih? Cuaca belakangan ini udah panas banget. Bukan karena... Hani? Iya, Mam. Sini sebentar. Mam, minta tolong sampahnya dibuang ya. Oke, Mam. Kasih sayang. Sama-sama, Mam. Mbak Hani mau buang sampah ya, Mbak? Iya, Mbak. Sini aja, Mbak, dibakar sekalian. Ah, enggak, Mbak. Nanti bikin tambah polusi. Lagian di situ juga udah ada jalan raya kan, Mbak. Banyak kendaraan yang nyumbangin banyak polusi. Nanti kalau aku ikut bakar sampah di sini, nanti jadi polusinya tambah banyak. Mendingan kita pilah sampah aja deh, Mbak, sesuai dengan jenisnya. Iya juga ya, Mbak ya. Ya udah deh, mulai besok aku nggak bakar sampah lagi. Mari, Mbak. Ya. Ketika saya bermimpi melihat dunia di puluhan tahun yang akan mendatang, saya menyadari bahwa bumi kita diambang kerusakan. Bagaimana keadaan bumi puluhan, bahkan ratusan tahun mendatang? Seringkali kita mendengar tentang perubahan iklim atau global warming. Seringkali digaungkan di televisi, internet, sosial media, dan media lainnya. Mereka semua hanya memberitakan namun tidak memberi solusi. Jika memakai bahan bakar fosil akan membahayakan kehidupan kita, mengapa tidak ada larangan? Haruskah kita berhenti menggunakannya? Saya tidak mengerti. Menurut saya, itu adalah hal yang abu-abu. Dan dalam keberlangsungan hidup, tidak ada hal yang abu-abu. Entah melanjutkan kehidupan atau tidak. Tentunya dalam hal ini harus ada perubahan. Hal-hal kecil yang kalian tidak sadari akan berdampak untuk mengurangi pemanasan global. Sesederhana mematikan lampu di siang hari dan ketika keluar rumah, mematikan alat elektronik lain ketika sudah tidak terpakai, mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan menggunakan transportasi umum, mendaur ulang sampah, dan tentunya banyak hal lain yang dapat kita lakukan. Namun, apakah dengan tindakan itu semua dapat mengubah iklim dunia? Apakah global warming dapat teratasi dengan baik? Bagaimana kontribusi negara di dunia dalam menghadapi global warming? Negara-negara besar dan kaya harus mengurangi minimal 15% emisi karbon hanya untuk mengurangi 2 derajat pemanasan global. Bayangkan, membutuhkan berapa tahun agar terjadi pengurangan secara signifikan. Jika kita membuka mata dan melihat keadaan sesungguhnya, penggunaan minyak bumi mencapai 100 juta barel setiap harinya. Banyak lahan hutan dibuka dan dibakar. Jejak karbon yang kian membesar. Kepunahan spesies hingga 200 jiwa setiap harinya. Jadi, apakah yang sebenarnya telah kita lakukan? Mengapa emisi dan krisis iklim semakin meningkat? Apakah kita sengaja menyebabkan kepunahan massal kehidupan makhluk hidup yang lainnya? Apakah kita jahat?
Tidak. Sesungguhnya global warming tidak bisa dipulihkan 100% karena populasi manusia yang semakin meningkat membutuhkan lebih banyak energi untuk digunakan. Tetapi, kita dapat mencegah dan memperbaiki secara berkala kerusakan yang diakibatkan oleh global warming. Kita membutuhkan pergerakan untuk melakukan tindakan yang serius untuk mengatasi permasalahan ini. Kami memanggil para ilmuwan, politikus, dan pemimpin-pemimpin dunia Shelf untuk is stable, berkontribusi not a secara heavyweight serius. global threat like Thwaites, Ilmu but it is a yang local memberikan target of istilah our tidak ada gunanya jika hanya dipelajari secara teori. Harus ada perubahan secara nyata. Dan perubahan itu dilakukan dengan tindakan mulai hari ini, saat ini, dan detik ini. Jika bukan kita, siapa lagi? Nasib anak cucu kita menjadi tanggung jawab generasi saat ini.